Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Kaget. Ya sobat RH sekalian, saya harus semangat ya. Karena di depan saya ini orang yang bersemangat ya. Saking bersemangatnya dia cari keadilan kemana-mana. Kemarin ikut juga naik ke mobil komando ya. Demo di depan kantor Erlangga Hartarto, tapi bukan menggugat Erlangga, tetapi beliau memang secara faktual ada persoalan dengan PIK 2 Aguan. Karena saya sebutkan PIK 2 Aguan, PIK 2 Aguan, Agung Sedayu itu sebuah entitas yang saling terkait, nggak bisa kita pisahkan satu sama lain. Charlie Chandra luar biasa, bukan Charlie Chaplin ya? Bukan, Charlie Chandra. Siang bro. Waduh. Makasih Bang. Iya. Jadi Charlie Chandra ini rupanya sudah berapa tahun ini memperjuangkan haknya di PIK 2 karena tanahnya tanah orang tuanya sebenarnya ya. Betul, tanah orang tua. Tapi saya nggak sopan. Kabarnya bro baik ya? Baik, sehat sekali. Baik ya. Sehat. Sudah kena intimidasi? Belum sama sekali belum. Belum. Ya? Udah masuk penjara? Udah 2 bulan doang. 2 bulan. Kenapa 2 bulan itu? Itu tuduhannya itu pemalsuan. Pemalsuan akta otentik pasal 266 tuduhannya. Oke, pemalsuan akta otentik. Bro, tapi agak lurus bro ya. Di sini tetap kayak saya ini ya. Nah, itu akhirnya bisa lepas kenapa? Perdamaian. Oh, perdamaian ya. Enggak, berarti tidak dalam status tersangka sekarang ya? Enggak, aman. Oke, aman ya. Dan status DPO juga aman. Tidak DPO juga ya. Ya. Kalau DPO Pak Polisi ada di sini. Daerah Kebonjeruk ya. Jadi sobat era sekalian, Bro Charlie ini dia dalam tanda kutip, kita katakan tanda kutip ya, karena asas praduga tak bersalah, ini korban dari PIK 2 ya. Agung Sedayu, karena tanahnya sebesar atau seluas 8,7 hektar. Betul. Sekarang dikuasai oleh pihak. Sekarang ini berada dari bagian dari PIK 2. Oke. Jadi tidak semuanya ya. Dari 8,7 hektar. 8,7 itu setahu saya semuanya masuk dalam PIK 2. Oke. Tapi saya juga nggak begitu pasti. Kalau dilihat dari peta memang dalam PIK 2. Oke, tetapi Anda sendiri tidak menguasai tanah itu sekarang? Tidak. Oke, ya. Jadi nanti di-clearkan. Oke. Ya. Itu ya saudara sekalian, kurang lebih bahwa beliau ini 8,7 hektar itu tanahnya di daerah Teluk Naga. Betul, Desa Lemo. Desa Lemo itu sekarang berada dalam penguasaan PIK 2 atau sebagian atau seluruhnya. Kita akan dengarkan ceritanya, dan beliau ini berani. Saya ada tantang tuh. Saya bertemu 2 kali ketika mengantar Said Didu dalam pemeriksaan di Polres Tangerang ya. Kemudian yang kedua demo kemarin di depan Kementerian Koordinator Perekonomian, kantor Erlangga Hartarto. Bro, kenapa Anda begitu beraninya, dan apa yang Anda alami, apa masalah Anda sesungguhnya? Silakan diceritakan secara kronologis ya. Jadi sebenarnya masalah saya sudah selesai. Oke. Kita sudah ada perjanjian perdamaian. Oke. Jadi seharusnya tidak ada masalah lagi. Oke. Nah, kenapa saya muncul? Ya. Itu awalnya bermula karena saya melihat ada seorang sosok seperti Said Didu. Oke. Yang mengeluarkan statement-statement yang di-counter sebagai hoax. Oke. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kalau saya nggak salah, itu adalah salah satunya adalah perampasan, intimidasi, terus ada masalah SARA. Nah, maka kalaupun beli dengan harga murah. Betul. Nah, itu dituduh sebagai klaim-klaim hoax. Nah, makanya saya ini tampil untuk memberikan informasi sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Nah, ternyata benar loh, ada perampasan. Jadi pada saya sendiri. Biarpun saya sudah damai, saya nggak mempermasalahkan hak saya lagi. Yang saya perjuangkan sekarang adalah supaya publik tahu apa yang terjadi, supaya kebenaran itu terbuka. Oh, saya kok jadi malah ternyata Anda tidak lagi mempermasalahkan yang status 8,7 hektar itu. Tidak. Walaupun Anda tidak menguasainya saat ini. Betul. Yang menguasai siapa? Tanah itu setahu saya sudah dijual-jual ya ke pihak ketiga. Oke. Walaupun saya belum pernah
menjualnya ke siapapun. Oke, dan tidak juga mendapatkan uang spesial. Sama sekali tidak, karena dalam surat perjanjian perdamaian itu. Ya. Jadi begini, Bang Refli, aku tuh dituduh pemalsuan. Iya. Sangat aneh sekali. Pada saat waktu saya mau balik nama, surat-surat yang diisi oleh PPAT itu dituduh ada isi yang palsu, surat palsu, ya begitu. Buat apa? Karena pada saat pengajuan, kami sebagai pemilik yang sah, dan sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkannya. Gitu. Nah, salah satu syarat saya bisa dilepas dari penjara, dari tuntutan pidana selanjutnya, itu perdamaian. Oke. Awalnya saya nggak setuju, Bang Refli. Iya. Karena di dalam perdamaian itu, saya tidak akan menggugat, saya tidak akan melapor pihak mereka, dan saya tidak akan dapat ganti rugi. Oke, jadi tanahnya hilang. Hilang, begitu saja. Oke. Nah, awalnya saya tidak setuju. Tapi dalam 2-3 hari kemudian saya melihat susah sekali mendapatkan keadilan. Dan pada saat itu Said Didu itu belum muncul. Hampir nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu gitu. Ya begitu. Jadi yang saya perjuangkan sekarang adalah pertama, memastikan tidak ada lagi perampasan atau pemaksaan jual. Benar loh, ini terjadi pada saya sendiri. Ini buktinya. Ya kan? Kedua, ini bukan masalah ras atau sara. Korbannya adalah WNI semua. Gitu. Oke, menarik ya. Saya pikir tanahnya masih bermasalah, tetapi tidak ya. Kita tidak akan menggugat dan melapor sesuai dengan isi perjanjian perdamaian. perdamaian. Anda bawa isi perdamaiannya? Ada sebentar. Kalau memang ada, coba dibacakan apa perdamaiannya. Dari depan atau belakangnya aja? Intinya aja ya. Intinya aja. Intinya aja. Oke, intinya adalah begini. Dibacakan aja intinya. Ya. Pihak kedua itu pihak pertama akan mencabut upaya hukum perkara tata usaha negara. Pihak pertama itu siapa? Saya. Menghentikan atau mencabut upaya hukum perkara tata usaha negara pada sehubungan dengan putusan nomor 35/G/2023/Petun Serang tertanggal 11 Januari 2023 yang telah diputus pada tanggal 3 Januari 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Jo putusan tingkat banding nomor 159/B/2024 Petun Jakarta. Tertanggal 26 Maret 2024 di Petun Usaha Tata Negara DKI Jakarta. Jadi kita petun terus kita banding. Gitu. Nah itu dicabut, itu salah satu syarat perdamaian. Kedua, mencabut gugatan perkara perdata Pengadilan Negeri di Jakarta Utara. Nomor register 553/PDTG 2023. Saya menggugat Agung Sedayu atas perbuatan melawan hukum. Gitu, karena tanah itu sudah dikuasai sebelum mereka memiliki jual beli atau izin dari kami. Gitu. Nah itu sudah dicabut. Jadi dua syarat itu. Ketiga syaratnya adalah menyerahkan kepada pihak kedua, yaitu PT Mandiri Bangun Makmur menyerahkan kepada pihak kedua bukti pencabutan kuasa terhadap pengacara saya yang lama. Keempat, menyerahkan sertifikat hak milik. Jadi SHM kami itu harus diserahkan kepada mereka. Dan pihak kedua mereka itu kewajibannya untuk mencabut laporan polisi saya, Bang. Nah, salah satu pasal bahwa dengan terlaksananya seluruh kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam butir 3 di atas, pihak pertama dan pihak kedua dengan ini saling memberi dan menerima pembebasan pelunasan sepenuhnya dan pembebasan satu sama lain, dan dengan ini pula berjanji dan mengikat diri untuk tidak mengadakan tuntutan atau gugatan lain antara pihak baik dalam bentuk pidana, perdata, dan dalam bentuk apapun menyangkut objek sengketa. Intinya gini, biar penonton nggak bingung. Intinya adalah ya Anda cuman bebas badan, tetapi tanah gone with the wind. Betul. Berlalu bersama angin, terbang. Namanya itu tukeran kasus. Jadi bahwa Anda tidak lagi menggugat bahwa itu adalah tanah milik Anda, tetapi Anda kemudian juga dicabut laporan pidananya. Betul.
Dan di pasal 5 bahwa para pihak menyatakan tidak ada pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan permasalahan objek sengketa. Jadi Anda ibaratnya kehilangan 8,7 hektar itu free of charge. Yes, free of charge. Nggak dapat apa-apa. Padahal awalnya mau dibeli berapa 5 miliar ya? Dulu ayah saya itu sempat ditawar 5 miliar oleh sosoknya namanya pihak dari Agung Sedayu. Oke. Namanya Ali Hanafi. Oke. Kemarin Ali Hanafia. Ya. Kemarin juga sudah saya sebut. Ya. Jadi Ali Hanafia ini dulu sempat menawarkan ke ayah saya, tapi itu tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. 2015 2014. Itu kalau dihitung 50 ribuan ya berarti Kita per meter. 50-an ribu per meter. Iya. Tapi sebenarnya bukan masalah harga juga, tapi karena tanah ini udah diserobot duluan, Bang. Oke. Tanah sudah diserobot, baru nawar. Jadi yang nyerobotnya kapan? Itu sekitar 2014. Tapi kalau sesuai dengan surat dari BPN, mereka mengakui itu sudah diserobot, sudah dikuasai, bukan serobot ya. Iya. Tapi sudah dikuasai secara fisik tahun 2013 kalau nggak salah. Oh, jadi mereka menguasai secara fisik 2015. 2015 dan itu sudah diakui. Oke, diakui. Ya, dalam surat BPN. Oke. Ya, tapi memang kadang-kadang penguasaan fisik itu menjadi persoalan memang ya. Kalau memang tanah-tanah yang tidak kita kuasai walaupun kita punya. Suratnya apa waktu itu? SAM. Tapi belum sempat balik nama ya? Sudah atas nama ayah saya. Oke. Nah, waktu mau balik nama. Balik nama ke Semua ahli waris, kita ada 4 ahli waris. Oh ya, oke. Nah, itu yang kita dituduh pemalsuan. Oke. Ya, sangat aneh, kami sebagai pemilik belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkannya. Oke. Dan kepemilikan ayah ini dibatalkan nggak sampai sekarang? Belum ada? Dibatalkan itu oleh BPN Kabupaten Tangerang. Iya, tahun? Itu tahun 2023. Baru aja? Baru saja. Karena putusan pengadilan? Tidak ada putusan pengadilan. Oh, nggak ada putusan pengadilan? Betul, jadi setelah 30, nah ini salah satu hal yang paling penting warga negara Indonesia saya rasa harus tahu. SHM itu nggak ada kekuatan sama sekali. Buktinya adalah bisa dibatalkan kapanpun saja. Bayangkan tanah saya udah SHM 35 tahun dibatalkan oleh BPN Kabupaten Tangerang dengan satu surat tanpa ada pemberitahuan ke kami sebelumnya. Oh, itu yang kemudian dipetunkan ya? Betul. Oke, tapi tiba-tiba terpaksa ditukar guling dengan kebebasan Anda. Betul, saya ditangkap, tanda tangan, tidak akan menerima ganti. Ahli waris lain gimana? Nggak keberatan? Ahli waris lain sebenarnya nggak pernah ngurus. Oke. Nggak pernah ngurus, bahkan perjanjian perdamaiannya ada yang di luar negeri belum pernah lihat sama sekali. Oke. Jadi dia baru tahu masalah ini setelah saya keluar. Oke, tapi dia nggak masalah. Nggak masalah, pokoknya semua mengikat diri untuk tidak ada konflik. Kita maunya damai. Oke, sekarang pertanyaannya adalah orang tentu tanya, Anda sudah kehilangan tanah dan tanah itu secara teoritis kalau tidak ada keadilan yang luar biasa nggak akan balik, ya kan? Free of charge, free pokoknya ya, tidak ada pembayaran. Tapi tiba-tiba dan Anda juga sudah menandatangani akta perdamaian demi kebebasan Anda. Bukan akta perdamaian. Apa namanya? Perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian demi kebebasan Anda. Betul, dan bukan saya yang tanda tangan tapi pengacara saya. Oke. Enggak mau disebutkan siapa pengacaranya? Saya rasa tidak perlu. Enggak perlu ya. Oke. Demi kebebasan Anda, kan begitu? Betul. Jangan-jangan pengacaranya. Oke, tapi Anda rela? Begini, yang saya sekarang perjuangkan itu adalah. Itunya dulu, jawab dulu. Saya sudah rela. Dengan perjanjian saya serahkan kepada Tuhan. Saya sudah rela. Awalnya nggak rela. Awal tidak rela, tentu tidak rela. Ini kan tanah untuk anak-anak, untuk keluarga kami. Bayangkan, tanah yang sudah kami bayar pajaknya selama 35 tahun, tiba-tiba dirampas begitu saja. Yang saya paling kesel, Bang Refli, BPN dan oknum polisi bekerja sama untuk merampas hak dari kami. Oke. Oknum aparat ya? Oknum aparat. Iya. Oke. Setahu saya sertifikat yang lebih dari 5 tahun tidak bisa dibatalkan begitu saja tanpa putusan pengadilan. Tapi ini buktinya bisa. Oke. Kita ini saya kan bukan ahli hukum tanah ya. Tapi bayangkan tanpa sertifikat pun kalau kita mengusahakan tanah itu selama puluhan tahun, kita udah berhak atas sertifikat hak milik saja. Kayak Rocky Gerung gitu kan. Ya. Seharusnya dia udah berhak tuh daerah sana kan. Makanya kemarin sempat dipermasalahkan.
Tetapi ini sudah bersertifikat hak milik. Sudah SHM, sudah pernah digadaikan di Iya. BCA. Iya. Sudah ada putusan. Sudah pernah disekolahkan bahkan sertifikat Sudah itu. pernah disekolahkan. Bahkan sudah ada putusan pengadilan. Oh, Yang ketika ada pihak lain menggugat. Betul. Hal yang sama yang menjadi permasalahan di BPN ini, Ya. hal yang sama sudah masuk ke pengadilan, sudah selesai itu. Oke. Objek tanah ini ketika di tangan ayah Anda dengan sertifikat atas nama ayah Anda, Paul Chandra ya. Sumita Chandra. Apa? Ayah saya Sumita Chandra. Sumita Chandra. Ya, Jadi dia pernah digugat orang lain. betul. Yang menggugat siapa? Yang menggugat itu adalah saudara dari pemilik pertama Oke. tanah tersebut. Ya oke lah. Pokoknya apapun. Ya. Tapi Pernah intinya menang. Menang. Pertama kalah, kedua Ya. menang, Terakhir terakhir menang. Semua menang. Sudah Oke. inkrah itu sudah selesai. Sudah inkrah. Nah, sudah inkrah artinya ya nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba BPN mengubah ini. Seolah-olah tidak ada pengujian, tidak ada putusan pengadilan itu. Ya. Hal yang sama disebut lagi di situ. Oke ya. Jadi saudara sekalian, saya kan berusaha karena saya orang hukum berusaha menyelami sesuatu dengan logika, dengan data fakta yang tentu akurat ya. Jadi kita terima saja apa yang dikatakannya. Tapi sekali lagi kalau ada memang informasi tandingan dan mau protes ke sini saya harus terimanya. Tapi kalau yang lebih baik adalah Anda ada juga di sini. Boleh, silakan. Ya kan? Boleh. Jadi misalnya ada lawyernya Agung Sedayu misalnya Boleh. mempermasalahkan. Ya, jadi agar kemudian terjaga integritas informasinya kan. Oke. Sekarang tanah sudah hilang dan Anda tidak sedang mengupayakan untuk Tidak. mengembalikannya, tapi tiba-tiba Anda muncul di mana-mana, Anda nggak khawatir apa? Ini mohon maaf ya, biasanya orang kayak seperti Anda ya, safety player kan, udahlah nggak usah gitu kan. Dekat-dekat saya Didu sekarang dekat-dekat dengan kursi panas. Lebih Ya. panas dari pelatih Brazil sepak bola. Sebenarnya ya nggak begitu sih. Sebenarnya pokoknya pada intinya saya akan di sisi kebenaran. Ya. Ya kan? Saya tidak Oke. bisa melihat ketidakadilan Oke. dan padahal saya bisa membantu gitu loh. Nah, sebenarnya saya masuk ke video yang kemarin viral itu tanpa planning, sama sekali tanpa planning. Saya tidak tahu akan disuruh bicara. Tapi Ya. tetap saya ditanya apakah Pak Charlie mau bicara. Sebenarnya ya saya mau. Ya. Jadi itu secara tiba-tiba dan mendadak. Saya tidak Ya. tahu, tidak diplan. Nah, sebenarnya awal mula perjalanan saya itu dari setelah saya keluar dari penjara, saya melihat banyak sekali video. Sorry, di penjara kapan? Saya itu kalau nggak salah Maret masuk, keluarnya Mei Tahun? tahun 2024. Oh, baru. Baru. Iya, oke. Baru. Oke. Nah pas saya keluar saya lihat siapa ini saya di 2000 terus Iya. ya kan. Iya. Tapi ada beberapa video yang ya takutnya membuat ketegangan Iya. itu antara ras. Ya. Nah pada saat itu saya ingat sekali saya mengunjungi salah satu korban di penjara dan dia itu Korban ini juga, korban PIK mirip-mirip juga. sama. Oh, mirip juga. Bukan big tapi Mirip-mirip. sama-sama. Soal tanah juga. Soal tanah juga. Oke. Dan memang urusannya sama dengan Aguan juga kalau Ya. saya nggak salah ya. Ya. Karena dia membuat video memang itu Aguan. Ya. Nah, saya mengunjungi dia supaya apa? Ini loh, saya juga korban, bukan masalah ras. Iya. Tuh. Iya. Korban itu bisa siapa aja, warga negara Indonesia. Dan waktu itu beliau nanya, jadi Charlie kamu nyerah? Ya, saya mau apa lagi, negara ini tidak membantu Iya. keadilan. Oh, Anda nemuin saya Dido ya? Bukan saya Dido, itu waktu itu SK Budi. Siapa? SK Budi. Siapa itu? SK Budi. Salah satu orang yang lumayan vokal juga. Oh, oke. Ya. Iya. Nah, saya ketemuin dia. Saya hanya bermaksud untuk memperkenalkan diri, ketemu dengan beliau. Ini loh, saya juga korban, gitu loh. Jadi bukan hanya ras-ras tertentu. Ya. Nah, beliau mengingatkan saya selalu percaya kepada Tuhan dan selalu mengungkap kebenaran, gitu. Nah, beberapa lama kemudian, saya ketemu dengan Pak Said Didu. Ya. Nah, Kapan kira-kira? kapan ya itu mungkin baru sebulan yang lalu. Oke. Baru-baru banget. November atau Oktober mungkin? Baru banget ya. Presidennya Prabowo atau sebelum Prabowo? Sebelum Prabowo. Itu kan paling berarti Oktober berarti. Ya, belum Prabowo. Ya. Nah, saya menjelaskan Pak Said, saya juga sebagai korban. Ini bukan masalah ras, bukan masalah sara. Ya. Dan saya ingin membantu untuk keadilan, Ya. itu aja.
Apabila saya bisa bantu, silakan. Nah, ketegangan ini sebenarnya semakin berat, semakin banyak saya lihat ya. Iya. Saya pergi ke beberapa acara yang juga sudah di live kan di Iya. YouTube. Iya. Itu selalu ada kata-kata bakar. Oke. Nah, itu yang selalu saya ingin. Kata-kata bakar. Iya. Masa sih? Ya, ada juga yang di live bakar. Bakar apa? Bakar ban. Bakar ban. Kemarin nggak ada yang bilang bakar-bakar. Nggak ada. Itu kemarin. salah satu acara. Oke. Ada bakar ban. Iya. Tapi setiap kali saya ke acara seperti itu, saya tidak pernah berasa intimidasi. Saya selalu di welcome. Ya. Biarpun sebelum saya viral di video itu, saya selalu di welcome. Nggak ada masalah. Ya. Jadi saya ini mungkin hanya misunderstanding aja. Oke. Nggak ada masalah. Dan kemarin ketika saya datang ke acara-acara tersebut, semua sangat welcome. Jadi mereka sama sekali tidak melihat ras, Iya. background. Yang kita lihat kan ketidakadilannya sebenarnya Betul. kan. Injustice seperti yang saya orasikan kan, bahwa tujuan negara itu kesejahteraan buat semuanya, bukan kesejahteraan buat teritorial tertentu. Betul. Anda bisa bayangkan kita punya Singapura, katanya kan mau dibikin kayak Singapura. Tapi yang tinggal di situ ya sebagian rakyat Indonesia yang makmur saja. Ya. Sementara yang lain masih pedalaman, masih pakai koteka dan lain sebagainya atau Ya. kan kalau Singapura wajar dia begitu karena satu teritorial itu ya negaranya semua itu. Betul. Ya. Maksud saya itu kita ini jangan berpikir meninggalkan saudara-saudara kita untuk maju sendiri kan begitu. Betul sekali. Gitu. Apalagi yang sudah di sana berpuluhan tahun. Iya. Ya kan? Ya, gitu. Jadi kalaupun kita tidak seperti Singapura, nggak apa-apa. Ada teritorial kita yang tidak seperti Singapura. Yang penting kita makmur bersama, maju bersama. Kalau memang bisanya begitu, ya jangan sok-sok kaya negara ini. Negara ini kaya, tapi kan sementara belum menjadi negara kaya kan, baru potensial alamnya saja. Oke, apalagi yang ingin Anda tambahkan sebelum kita bacakan komentar sobat era sekalian ini ya. Dan kalau saya baca komentar, ya kita harus cool juga. Ya, silakan. Oke, saya baca ya. Beberapa komentar. Cool Om, wah, ada cool juga ya. Far beyond the sun, maksudnya apa nggak ngerti ya. Mungkinkah ada rahasia penting Prabowo yang dipegang Jokowi hingga Prabowo manut aja pada Jokowi? Ini bukan kapasitas Anda itu jawabnya ya. Sehat selalu semuanya. Buset, ada busetnya ya. Semakin berani dan merajalela orang keturunan akibat di backing para pejabat. Kita yang mementingkan kantongnya sendiri. Pejabat kita yang mementingkan kantongnya sendiri. Jadi sekali lagi kita ada point of clarification-nya ya. Ini bukan soal etnisitas ya. Ini bukan soal suku atau ras, tapi ini soal ketidakadilan. Dan whoever, siapapun itu. Betul. Ya. Yang korup tuh ya siapapun bisa korup ya. Oke, jadi kita lakukan. Anda juga bisa klarifikasi nanti ya, tambahkan. Salam akal sehat Bang Refli Harun, terus perjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan terus suarakan kebenaran dan ketidakadilan ya. Wani berani. Yang jelas apa ini lagi nih. Yang jelas jongos-jongos Habib palsu menikmatinya, nggak ada kaitannya ya. Summer Song Live Joe, apa maksudnya nih? Kasih informasi yang akurat, tah perlu basa-basi, udahlah kalau tak dapat jabatan diem koar-koar, emang publik peduli justru muah. Jadi kita ini selalu dituduh juga. Jadi bukan Anda saja yang dituduh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu cengeng juga semuanya. Kenapa? Tidak hanya masalah etnis, kita pun dituduh oleh jongos-jongos juga kita, jongos-jongos pemerintah bahwa kita sakit hati karena nggak dapat jabatan dan lain sebagainya ya. Sebenarnya sama juga, kita juga di frame seperti itu ya. Lama-lama seret dan adili DPRD, DAPD dan Kadesnyo. Lama-lama negara hancur karena ulah Jokowi sewaktu jadi presiden. Mulai terasa sekarang dampaknya dari masalah penggusuran tanah sampai pemalsuan surat-surat, dari pemalsuan ijazah fufu-fafa maksudnya. Tapi kalau soal pemalsuan tanah dan lain sebagainya ini bukan khas Jokowi ya. Sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Lanjutkan. Saya belum bisa komen, kasih judul lagu aja ya. Sorry, ini bukannya tak cinta. Semangat kita semua lawan oligarki, sudah keterlaluan mereka ya. Kemudian segera ditindak Pak Prabowo. Oke, banyak sekali. Saya kira saya nggak bisa baca semuanya apalagi ini. Mantap Pak Refler, makin hari makin mantap sakit hatinya ke Pak Mulyono.
sakitkah Pak Refli Harun dipecat Mulyono 2 kali? Ele Pak Refli Harun. Jadi dia pikir bahwa kalau kita menjabat sesuatu itu tidak boleh diganti. Ya silakan Anda tambahkan atau Anda ingin mention atau highlight apa yang sudah saya bacakan tadi, dan tidak semuanya saya bacakan ya karena banyak gitu ya. Silakan. Mungkin saya kasih beberapa suara dari masyarakat yang kemarin datang ya, di kementerian. Nah, ada beberapa ibu-ibu memang memberikan input dari mereka bahwa ini memang bukan mengenai ras. Oke. Mereka enggak menantang pengembangan PIK 2. Iya. Mereka ingin itu lanjut, tapi mohon jangan menggunakan cara-cara yang seperti dulu, yaitu merampas tanah, memaksa jual dengan harga murah, intimidasi. Jangan gunakan seperti itu lagi. Dan mereka ingin agar proyek ini lancar. Intinya itu aja sih Bang yang saya mau sampaikan. Oke. Ya ada juga tambahan sebenarnya ya. Bukan soal apakah PIK 2 dilanjutkan atau tidak. Karena yang namanya pembangunan itu bisa saja terjadi. Tapi yang tidak boleh adalah private interest itu menunggangi national interest. Kan kalau misalnya ujung-ujungnya itu jual properti, ya jangan juga dibilangin PSN. Karena PSN itu harusnya untuk kepentingan rakyat banyak. Baik yang sangat mampu maupun yang tidak mampu kan begitu. Tapi kalau kita bikin bisnis properti untuk kawasan elit, ya sudah pasti untuk orang yang mampu saja. Nah, sebenarnya kan kita bicara tentang sebuah strategi pembangunan. Apakah boleh membangun sebuah kawasan elit yang akhirnya menyebabkan orang teralinasi dari dunia nyata? Kan kalau misalnya perumahan itu hanya perumahan elit begitu saja dan tidak ada lagi interaksi dengan dunia luar karena semuanya self-sufficient, cukup. Maka yang terjadi adalah saya khawatir ada orang-orang warga negara yang merasa tidak butuh orang lain. Ya. Karena mereka sudah cukup. Nanti saya takutnya di situ ada banknya, ada bea cukai. Kan ada laut lepasnya soalnya kan. Dia kalau berpergian dia tidak pernah pergi ke daerah Indonesia lainnya tapi langsung ke laut lepas dan lain sebagainya. Kan itu yang kita hindarkan sesungguhnya ya. Karena temboknya mungkin ya. Jadi tidak bisa lebih dari kawasan itu ya. Iya. Tembok kan itu. Nah makanya. Seperti The Great Wall China. Iya. Ya kalau tembok China masih mending, masih bisa kita lompati. Tembok Berlin dulu bisa walaupun tipis temboknya, tapi kalau orang lompat mati kan. Jadi itu persoalannya ya. Jadi kita tidak bicara mengenai etnisitas. Karena kalau kita lihat yang sering kumpul-kumpul dengan para konglomerat itu kan ada juga pribuminya. Ada Marwar Sirait, ada Boy Thohir kan sama juga ya. Apalagi yang ingin Anda sampaikan mumpung di RH Channel, jangan sampai kemudian nanti ketika Anda pulang, waduh. Karena tadi Anda semangat sekali cerita tentang riwayat tanah, tapi ujung-ujungnya Anda mengatakan Anda sudah damai dan tidak lagi mempermasalahkan tanah itu. Jadi useless, kita nggak perlu lagi ngomong soal tanah, tapi ngomong tentang perjuangan keadilan. Karena ini. Begini, Bang Refli, saya lihat statement dari Aguan kemarin bahwa dia mengganti untung kepada semua pemilik tanah. Oke. Itu kan di Tempo kan? Iya, padahal Anda jangankan diganti untung, diganti rugi pun tidak. Di penjara. Iya, maksudnya kan ganti untung itu ganti rugi aja enggak. Ganti rugi itu kan misalnya tanahnya 20 dibayar 15 mending. Enggak ada. Ganti untung 20 dibayar 30. Ini ganti rugi aja enggak? Ganti rugi enggak ada. Nah, ini loh makanya saya ingin memberitahu sebenarnya ada loh kasus seperti saya ini dan banyak, setahu saya banyak sekali. Oke. Serobot dulu, nawar, nggak mau, harganya penjara. Itu yang terjadi. Dan yang nyerobot biasanya tidak entitas perusahaan itu, tapi kelompok lain. Kelompok lain yang disewa. Iya. Oke. Itu udah kebiasaan tuh biasanya. Tapi semoga semua ini bisa dihentikan. Oke. Memang benar-benar kalau memang benar Aguan bilang ganti untung, ya. Kita harapkan itu. Oke, artinya Anda nggak keberatan juga kalau tiba-tiba ada perdamaian lainnya? Tentu tidak, tapi saya tidak akan menuntut. Oke. Saya diemin aja. Oke. Ada tadi cerita sebelum on air, tanah itu katanya dibikin empang-empang gitu ya? Ya, dulunya sebagai empang. Berapa empang? Itu luasnya 8,7 hektar. Semuanya empang. Oh, semuanya empang? Semua empang. Sekarang sudah menjadi tanah, udah diuruk. Oh, sekarang udah diuruk? Udah diuruk. Oh, kalau sudah diuruk tambah susah.
saya ada cerita lucu, tapi lucunya ini agak saya tidak ingin membela siapa ya. Jadi misalnya pembebasan jalan tol itu, tiba-tiba ada sungai kan, lalu sungainya itu kan, sungai kan tidak dimiliki orang kan, sungainya itu ditimbun, ditimbun. Setelah sungai itu ditimbun, jalan tol kan, tiba-tiba ada sertifikat hak milik orang lain atas sungai. Kalau ketika dibilang, lo dulunya sungai, mana buktinya? Sudahlah. Jadi ada juga, maksudnya kita tidak menutup kemungkinan ada juga kenakalan-kenakalan dari masyarakat, tetapi tidak dominan. Mereka kecil sekali dibandingkan the giant yang nyaplokin tanah itu ya. Betul. Sekarang pertanyaannya adalah, kan kalau Anda lihat kelompok-kelompok masyarakat yang protes, rata-rata kan mengatakan batalkan PSN PIK 2. Dan PSN itu sudah misleading di masyarakat. Kan yang di PSN kan konon katanya cuma berapa? 7.000 hektar ya? Ya, saya kurang paham. 1.700 kalau sorry, 1.700 hektar cuma. Tapi Said Didu dalam beberapa kesempatan mengatakan kata PSN itu kemudian dikembangkan di lapangan sedemikian rupa seolah-olah semuanya PSN dan semuanya sah untuk dibebaskan dengan cara yang murah dan mudah. Ya. Anda menemukan nggak realitas di lapangan? Jadi begini, Bang Refli, waktu tanah kami dikuasai oleh orang-orang itu, tentu itu berdasarkan surat kuasa dari pemilik sebelumnya. Jadi zaman dulu itu belum ada PSN di PIK 2. Nah, ya saya yang tanya ini current ya. Tetapi kalau saya pengalaman Anda ya pasti belum ada PSN. Dulu penyataannya hanya sebagai kami yang punya izin lokasi dan kami punya surat kuasa dari pemilik awal. Padahal saat itu kami masih sebagai pemilik. Jadi alasan dia kami punya izin lokasi untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pengembang. Betul. Lalu kami punya kuasa dari pemilik. Betul. Padahal pemiliknya Bapak Anda. Betul, dan itu bukan kata saya, itu kata BPN. Yang membatalkan sertifikat kami. Itulah dasar-dasar mereka menguasai tanah itu. BPN itu mengeluarkan surat yang sebelumnya mengakui atau gimana? Betul, BPN ini saya bacakan judulnya ya. Pembatalan pencatatan peralihan sertifikat hak milik nomor 5/Lemo, gambar situasi nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969, luas 87.100 meter persegi. Terakhir tercatat atas nama Sumita Chandra, terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Karena cacat administrasi atau cacat yuridis. Ini tanggalnya 3 Maret 2023. Sedangkan mereka sudah menguasai secara fisik 2015-16 kalau nggak salah. Nah, itu semua dituangkan di sini, diakui. Jadi sebelum pembatalan ini, kami adalah sebagai pemilik yang sah. Tapi sudah dikuasai duluan. I see. Paling tidak Anda ingin mengatakan at least ya, setidaknya bahwa mereka mengakui bahwa itu adalah hak milik ayah Anda. Betul. Sampai kemudian dibatalkan Maret 2023. Betul. Tetapi de facto sudah dikuasai oleh pihak lain. Betul. Pihak Agung Sedayu ya kita sebut itu sejak 2015. Di sini tidak disebut pihak Agung Sedayu. Tapi di sini disebut kalau nggak salah PT Mandiri Bangun Makmur. Tapi itu PT itu yang affiliated, affiliated. Tapi nyatanya lokasi itu sekarang memang berada di Agung Sedayu PIK 2. Ya mungkin dia menggunakan perusahaan lain ya, vehicle atau apa. Kita nggak tahu walau alam ya, tapi intinya bahwa Anda dengan ini justru mendapatkan sebuah informasi bahwa sebelum dibatalkan itu berarti milik Anda. Betul. Tetapi kemudian sudah dikuasai pada tahun 2015 ya. Ya, dan ini semua dituangkan dalam surat BPN, pembatalan BPN. Bukan saya yang bilang ya, Bang. Ini dari surat ini. I know. Walaupun mereka berpikir yang penting dibatalkan. Apalagi yang ini Anda sampaikan? Mungkin itu aja, Bang Refli. Kalau gitu closing statement coba. Yang Anda harap itu bisa disampaikan di closing statement itu ada kamera, tapi ininya di sini. Ya. Nah, tarik. Closing statement saya adalah semoga dari pemimpin kami, Pak Presiden Prabowo, segera menangani kasus ini. Karena banyak sekali penderita masyarakat yang sekarang ini menangis atas kejadian hal ini.
apabila itu PSN dibatalkan atau PIK dibatalkan, kami tidak peduli. Setahu saya banyak masyarakat yang ingin proyek ini berlanjut, tapi dengan cara-cara pembebasan tanah yang adil. Gitu saja. Oke, ya. Jadi sobat era sekalian, intinya adalah kalau private business ya sudah private to private, business to business. Silakan bebaskan lahan dengan pembelian dengan harga yang layak, ya, dengan harga pasar, dengan negosiasi, tapi bukan dengan intimidasi, ya, apalagi menggerakkan preman berdasi. Kalau preman lapangannya dengan kekerasan fisik, tapi preman berdasi bisa mengubah kebijakan negara, ya, tiba-tiba ada putusan macam-macam atau keputusan atau ketetapan lembaga yang seharusnya berbuat untuk masyarakat, bukan berbuat untuk segelintir orang, ya. Makasih Chandra, ya, Charlie Chandra, Anda sudah datang ke sini dan saya baru tahu masalahnya bahwa Anda ingin menceritakan bahwa ada loh yang disampaikan Saidi itu, dan ada loh korbannya itu juga orang seperti saya, etnis Tionghoa. Jadi bukan hanya pribumi korbannya. Makasih ya. Terima kasih Bang Refli. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan alhamdulillah ya yang menonton kita juga banyak, ya. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, kita juga tidak ingin memusuhi siapapun di Republik ini, tetapi asal dia tidak main serobot, bertindak adil, ya kan. Tapi kalau main serobot dan bertindak tidak adil, ya terpaksalah. Kita sebagai anak bangsa kan punya hati nurani, ya. Walaupun saya tidak punya PIK 2, tanah di PIK 2, tidak juga ada hubungan dengan siapapun gitu, ya. Tetapi concern, perhatian kita terhadap hal-hal seperti ini tentu dilandasi oleh keyakinan kita kan akan kebenaran dan tentu yang maha kuasa, ya. Makasih bro. Makasih. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sobat semuanya. Cheers.